ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmatnya masjid kita ini jadi bagus lagi, alhamdulillah. Atasnya jadi bening kelihatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para pengurus masjid ini dari kekuatan ini bersama stafnya, dan memberkahi yang memakmurkannya, memberkahi keluarga mereka, memberkahi harta mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini tafsir kan? Baik, alhamdulillah. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah, dan saat terakhir kita masuk ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati. Seingat saya 30 sekarang ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini belum. Tentang dialog Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam. Belum kan itu? Ayat 22. Ini 30 malah saya ingat dari katakan. Ayat 22. Berarti sekarang wa in kuntum fi raibin, yang gitu ya. Wa in kuntum fi raibin, itu sudah itu. Kalau memang kalian ragu tentang Al-Quran, itu sudah, seingat saya sudah itu. Sudah kan? Sekarang wa basyiril ladzina amanu, ayat 25. Seingat saya itu sudah itu tentang Al-Quran, tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir untuk menulis seperti Al-Quran. Sekarang kita masuk pada ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, mereka mengatakan ini adalah yang pernah diberikan sebelumnya di dunia. Namun sebenarnya mereka hanya diberikan yang mirip bentuknya, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, dan bagi mereka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa basyiril ladzina amanu, ay akhbir alladzina amanu saddaqu billah, yang membenarkan percaya dengan keadaannya Allah, wa 'amilus shalihat minal furu'i wan nawafil, dan beramal saleh entah itu yang wajib maupun yang sunnah. Anna ay bi anna lahum jannat hada'iq dzat syajar wa masakin. Artinya di ayat ini bahwa surga, tiket untuk masuk surga adalah iman dan amal saleh.
Bahkan amal soleh itu aja sendiri bukan jaminan, tetapi yang dapat mengantarkan orang ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal ini adalah sebab saja. Amal kita ini adalah sebab. Logikanya, kalau dengan amalan kita itu sudah bisa masuk surga, maka artinya kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah puasa, kalau kita sudah haji, kita tidak perlu lagi minta rahmat Allah. Kenapa? Sudah jadi masuk surga. Tetapi kenapa kita sudah siang malam sholat, bahkan puasa wajib, puasa sunnah kita kerjakan, tapi tetap aja kita selalu meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya amalan kita ini adalah sebab. Amalan kita ini adalah sebab yang nanti akan menentukan, yang nanti akan memasukkan kita. Sampai para sahabat pun tidak percaya, tanya dalam artinya ragu. Ya Rasulullah, sekalipun Anda juga tidak mungkin masuk surga dengan amalmu. Kata Rasulullah, saya juga demikian, tidak mungkin masuk surga dengan amal saya, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi Rasulullah SAW pun seperti itu. Amal ibadah yang beliau kerjakan, amal soleh yang beliau kerjakan, itu hanya sekedar sebab untuk mengantarkan, untuk menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, yang namanya surga itu diraih dengan amal, iman, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang gak pernah amal, gak masuk surga. Gak pernah sholat, kalau tanya alasannya sudah tingkatan hakikat, lah. Wa basyiril ladzina amanu, jaminannya apa? Anna lahum jannatin tajri, bahwa bagi mereka adalah surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah jadikanlah kami penghuni surga-Mu. Jannah, surga yang mengalir di bawah pepohonannya, tajri min tahtiha ay min tahti asyjariha, yakni mengalir di bawah pepohonannya, bukan mengalir di bawah surga. Ini surga kemudian sungai mengalir di bawah, gak kelihatan, gak ada nikmatnya. Yang nikmat itu adalah surga, kemudian di bawah pepohonan surga itu mengalir air, yang ada mengalir air bening, mengalir air susu, mengalir air madu, mengalir khamr. Tinggal orang milih mau minum yang mana. Khamrnya pun khamr yang lezat. Jannat. Jadi ini nikmat luar biasa. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu hiburan mereka. Kullama ruziqu minha min thamarat, setiap Allah memberikan kepada mereka rezeki buah-buahan, qalu hadza alladhi ruziqna min qabl, ay qablahu fil jannah litashabuhi thimariha wa utuhi mutasyabiha. Ya Allah, nikmatnya surga, setiap diberikan buah, ya Allah, ini kan tadi sudah saya makan. Ada dua makna di sini. Kalau di sini disebutkan hanya satu, min qabl, yakni sebelumnya di dalam surga. Ada sebagian mufassirin menafsirkannya di dunia. Ketika diberikan buah, misalnya buah apel misalnya, dia mengatakan, ahlul jannah mengatakan, ini mah makanan saya di dunia, saya udah biasa makan buah apel di dunia. Diberikan anggur, dia mengatakan, ini mah udah biasa saya menikmati seperti ini di dunia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, min qabl, yakni di dalam surga. Ini kan tadi sudah kita makan, kenapa ini lagi? Namun dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa utubihi mutasyabiha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hanya mirip dalam bentuk, tapi rasa jauh berbeda. Wa utubihi mutasyabiha. Jadi kata Ibn Abbas, apa kata Rasulullah SAW, fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar.
Surga itu adalah di dalamnya kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dunia, tidak pernah kita dengar di dunia, tidak pernah terbesit di dalam benak kita. Nikmatnya surga. Jadi di dalam surga diberikan buah sebelumnya, setelah itu diberikan lagi buah yang sama, wa utubihi mutasyabihan. Sama apanya? Sama bentuknya, tapi rasanya jauh berbeda. Yang ini lebih nikmat, yang ini lebih lezat lagi. Subhanallah, itulah buah-buahan surga. Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba sahabat melihat dari belakang kayak agak langkah ke depan, satu langkah ke depan, tangannya kayak mengambil sesuatu ke depan. Kemudian sahabat setelah selesai sholat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an. Ya Rasulullah, tadi anda sedang sholat, kok tiba-tiba kelihatan maju kayak mengambil sesuatu. Tiba-tiba Rasulullah SAW, kadang Rasulullah menjawab, tanawaltu unqudan. Tadi saya sedang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada satu tangkai anggur surga. Subhanallah. Nampak di depan mata beliau sedang sholat satu tangkai anggur. Kata beliau, begitu saya mau ambil tiba-tiba hilang. Kata Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya itu saya ambil, maka kalian akan menikmatinya sampai hari kiamat gak habis-habis. Satu tangkai anggur. Ya Allah, surga. Makanya para sahabat itu kalau sudah jihad, pedang di depan mata mereka itu yang mereka lihat itu surga, sehingga gak takut sama sekali. Yang mereka lihat dengan musuh di depan mata, pedang di depan mata, tombak di depan mata, yang mereka lihat itu surga. Al-jannah, al-jannah, surga di depan mata. Ya subhanallah. Dan kita juga seperti itu. Kalau selalu yang ada di benak kita adalah surga, tujuan hidup kita, yang kita cari adalah surga, maka apapun rintangan, tantangan hidup di dunia akan terasa ringan. Kita akan tetap semangat. Mau difitnah orang, mau dikunjingkan orang, mau dibicarakan orang, terserah. Nanti kalau dari surga baru tenang hidup itu. Subhanallah. Wa untum bihi mutasyabihan. Itu makanan mereka, buah-buahan. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, laki-laki yang suci, bidadari-bidadari yang suci. Mutahharah. Mutahharah itu artinya apa? Disucikan. Bukan tahir. Kalau tahir itu kita bersuci, kita berwudu, bersuci dari najis, kita dikatakan tahir. Tapi kalau mutahharah itu artinya suci dan apa namanya? Disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pasangan-pasangan ahlul jannah, mutahharatun minal hayd wa kulli qadar. Wanita surga disucikan dari haid, disucikan dari kotoran, disucikan dari bau, dari omongan kotor, dari apapun yang di dunia ini mengganggu. Allahu Akbar. Orang kadang-kadang kalau sudah melihat orang cantik, bidadari keluar dari surga katanya. Tetap aja bidadari dunia, bidadari akhirat tidak akan ada bandingannya. Walahum fiha azwajun mutahharatun, suci, enggak bakal haid, enggak bakal hilang kegadisannya, enggak bakal hilang kegadisannya. Urban atraba, itulah wanita-wanita ahlul jannah, gadis terus-terusan, enggak pernah hilang. Digauli lagi gadis lagi, digauli lagi gadis lagi, kembali gadis lagi. Datang seorang wanita nenek-nenek minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah an yaj'alani min ahli jannah. Ya Rasulullah, doakan saya biar bisa masuk surga. Rasulullah kadang-kadang bercanda, la tadkhulul jannata ajuz,
nggak ada nenek-nenek masuk surga. Kadang-kadang Rasulullah bercanda, nggak ada nenek-nenek masuk surga. Ini si nenek pergi sambil nangis. Dia mikir, ya Allah, kenapa nggak mati waktu masih muda? Rasulullah SAW kemudian memanggil wanita ini, si nenek ini, dan mengatakan, apa kamu tidak baca firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraban. Baru sadar si nenek, oh itu maksudnya. Artinya kalau kamu sudah masuk surga tidak bakalan jadi nenek-nenek lagi, mesti kembali apa? Kembali gadis. Inna ansha'nahunna insya'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan rubah, kami akan ciptakan rubah bentuk mereka kembali. Faja'alnahunna atraban, faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka perawan lagi, gadis lagi, li ashabil yamin, untuk suguhan ahlul jannah, untuk hidangan ahlul jannah, pelayan ahlul jannah, pasangan ahlul jannah. Masya Allah. Itu ternyata itu maksudnya. Di dalam surga itu mohon maaf tidak ada orang tua. Mohon maaf di dalam surga itu tidak ada kakek-kakek, nenek-nenek. Gimana berarti? Artinya kalau sudah masuk surga jadi muda kembali. Kalau di dunia ya tetap aja makin tua makin keriput, makin macam-macam. Tapi kalau di surga kembali muda. Di surga kembali muda. Allahu Akbar. Walau fiha azwajun mutahhar. Di dalam surga pasangan-pasanganmu itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak. Kalau udah di surga, istri udah gak minta nafkah lagi, udah gak minta duit lagi. Tenang. Kalau di dunia lagi tabung bulan, istri duit belanja belum, pusing kepala orang. Sabar dong mah, sabar itu anak-anak kerja pokoknya. Mumet itu. Entar kalau udah di surga, masya Allah. Makanya saya berapa kali itu ada ikhwan minta dakwah di tempat, Ustaz temanya rumah tangga tanpa problem. Anak bilang enggak mau, saya mau. Lo kenapa Ustaz? Rumah tangga tanpa problem, Ustaznya aja problem. Kira-kira bisa nggak rumah tangga tanpa problem? Hah? Ada yang pernah rumah tangga di sini tanpa problem? Nah, jadi orang kadang-kadang terlalu berhalusinasi terlalu tinggi. Panitia yang nyetak panitia, hadirilah daurah pembicara Ustaz Mustafa Al-Butani dengan tema rumah tangga tanpa problem. Pas waktu hari H, panitia berantem sama istrinya, datang sendirian. Udah gak usah lah, terlalu berhalusinasi. Dunia ini adalah fitnah. Nanti rumah tangga tanpa problem itu kalau di surga itu baru. Rumah tangga tanpa problem nanti di surga. Rasulullah SAW pernah nggak menceraikan istri? Hafsah diceraikan oleh Rasul. Setelah itu dirujuk lagi. Umar bin Khattab terus mendekati Rasulullah sampai merujuk anaknya Hafsah, dan akhirnya Rasulullah rujuk. Oh, ini kita hebat banget. Rumah tangga tanpa problem, udah nggak usah ada-ada. Semangat kalau khutbah nikah. Khutbah nikah, Ustaz yang wanita solehah begini-begini, istrinya aja nggak seperti itu Ustaznya. Jadi dunia itu memang tidak bisa kita biarkan terlalu. Nanti di akhirat baru. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Mereka istrinya di dalam surga itu suci, laki-lakinya suci, wanitanya suci. Allahu Akbar. Dan kekal di dalam selama-lamanya. Apa nikmat yang kekal di dunia ini? Tidak ada. Nikmat yang kekal adalah nikmat surga. Wa khalidina fiha wa hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara kenikmatan dunia tidak ada yang abadi. Kemudian ayat yang berikutnya,
Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih besar lagi dari itu. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa hewan yang disebutkan: nyamuk, lebah, semut, gajah, kambing ada ya? Apa ada nama? Kambing apa? Sapi ya, sapi, onta, laba-laba, banyak disebut di dalam Al-Quran itu ya, makhluk Masya Allah. Ada beberapa hewan yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Anjing, babi juga ada kan? Nah, Allah khinzir ada disebut, dan jadi disebut kadang-kadang karena baik, kadang-kadang karena haram. Kuda, wal khayl, wal bighal sebutkan. Di sini yang disebut adalah ba'udah, nyamuk. Subhanallah. Ba'udatan fama fawqaha, atau yang lebih besar dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman maka dia akan tahu bahwa itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Sedangkan orang-orang kafir mereka mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi di dalam Al-Quran itu barakallahu fikum banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Contoh misalnya, kaum musyrikin datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kebutuhan kita ini sangat banyak. Apakah bisa dengan kebutuhan kita yang sangat banyak ini kita hanya meminta kepada satu zat? Kan gak cukup. Yang ini butuh jodoh, yang ini butuh rezeki, yang ini butuh sembuh, yang ini butuh sehat, yang ini butuh. Masa kita hanya minta kepada satu zat? Maka Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran yang juga perumpamaan. Kata Rasulullah SAW, baca kira-kira bagaimana dengan satu tapi mampu segalanya, dengan banyak tapi tidak bisa apa-apa. Logika. Satu tapi bisa segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyembuhkan, bisa menciptakan, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memberi rezeki, bisa menenggelamkan matahari, bisa menerbitkan matahari, bisa menenggelamkan bulan, dan semuanya serba bisa. Satu tapi serba bisa. Dengan banyak tapi tidak bisa apa-apa. Dibuka itu wawasan mereka. Banyak perumpamaan di dalam Al-Quran, banyak perumpamaan di dalam Islam. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allah la yastahi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan di dalam Al-Quran Al-Karim, sekalipun hanya dalam bentuk seekor nyamuk. Itu kan tantangan. Nyamuk itu tantangan. Wahai orang-orang yang sombong, coba ciptakan nyamuk. Ciptakan nyamuk mungkin bisa. Oh, manusia aja mereka bisa ciptakan, tapi coba kasih nyawa. Subhanallah. Jadi memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawa itu hanya Allah yang pegang. Sekarang dengan teknologi semua segala sekarang ini luar biasa. Yang dikejar orang sekarang itu, terutama barat dengan teknologi yang canggih, yang dikejar itu 1/3 nyawa itu. Plastik dibuat persis kayak manusia, tapi nyawa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu meniupkannya. Manusia tidak bisa apa-apa. Kalau sudah mati, ya mati. Fa'ammal ladzina amanu, orang yang beriman dengan adanya perumpamaan-perumpamaan itu, maka mereka akan
akan semakin kokoh imannya, sementara orang-orang kafir akan semakin kafir. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan perumpamaan itu orang yang beriman, Rasulullah barakallahu fikum akan semakin kokoh imannya. Rasulullah atau di dalam Al-Quran Allah mengibaratkan orang yang berbuat syirik ibarat seorang budak. Semua perumpamaan dalam Al-Quran. Ada seorang budak, dia bekerja dengan harta majikan. Saya punya budak, kemudian budak ini saya suruh kerja ini, kamu saya kasih modal, tolong kembangkan kerja. Dia kerja dengan harta saya, tapi setorannya pada orang lain. Marah saya. Itulah perumpamaan orang yang berbuat syirik. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menakdirkan usahamu panen, kebunmu panen, sawahnya panen, usahanya lancar, rezekinya lancar, tapi syukurannya yang disyukurin, terima kasihnya, persembahannya kepada jin, sesajian dibikin. Karena aneh. Waktu dia bercocok tanam, doanya kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki, lindungi hartaku ini, padi ini. Begitu panen pertama kali taruh di pojok kebunnya, persembahan untuk makhluk halus, untuk jin. Nah ini kan gak masuk akal. Allah yang memberi rezeki, kenapa kamu terus terima kasih kepada yang lain? Itulah perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam perumpamaan yang itu adalah cukup bagi orang-orang yang berakal kalau dia mau beriman. Pernah di zaman Rasulullah, kata Ibn Abbas, duduk di dekat Ka'bah beberapa tokoh-tokoh musyrikin, Abu Jahal, Al-Walid, Ibn Walid, ayahnya Khalid bin Walid, Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin Al-As, dan beberapa lagi tokoh-tokoh musyrikin. Kemudian mereka mengatakan kepada Muhammad Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, coba kamu belah itu bulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau terjadi apa kalian mau beriman? Mereka mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW menunjuk bulan, terbelah bulan menjadi dua, yang satu di gunung yang satu di gunung Kaikian, yang satu di gunung Abu Qubais. Terbelah dua itu bulan. Sebagian beriman, sebagian kafir. Maka turunlah ayat Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah dua. Setelah itu nyatu lagi. Itu pas di bulan purnama. Pas di bulan purnama mereka sedang berkumpul di Ka'bah, kemudian Rasulullah datang, mereka tantang, dan Rasulullah menunjuk ke bulan, terbelah bulan menjadi dua. Dan itu semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari mana? Di dunia ini kita tidak bakal selamat dari kontrol dan keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina, yaitu orang-orang yang quduna, yang membatalkan, yang merusak ahdallah, janji Allah setelah Allah mengambilnya dari mereka untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta'un, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi an yusal, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyambungnya, untuk menjaganya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, yang rugi. Yang pertama di ayat ini perhatikan, alladzina yanquduna ahdallah. Siapa ini yang mereka yang dimaksud di ayat ini? Mereka adalah orang-orang yang membatalkan janji Allah. Mereka adalah ahli kitab.
Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji kepada mereka dan mereka berjanji akan beriman. Bahkan anehnya lagi, Aus dan Khazraj, Ahlul Madinah, ini dua suku yang berkonflik, dan ini mereka ini adalah penduduk asli Madinah. Di sekeliling mereka itu Yahudi. Setiap perang Yahudi ini, setiap perang melawan Aus dan Khazraj, kaum Ansar ini, mereka selalu mengancam. Kalau sudah kalah mereka mengancam, sebentar lagi akan datang Nabi, kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut, kalian tidak bakal bisa menang. Jadi selalu mengancam, selalu mengultimatum kaum Ansar, Aus dan Khazraj akan datang Nabi. Sehingga Aus Khazraj ini kan buta huruf, bangsa Arab kan buta huruf. Jadi mereka akhirnya kenal nama Nabi itu dari siapa? Dari Yahudi. Aus dan Khazraj kenal dengar nama Nabi itu dari Yahudi, yang selalu nakut-nakutin mereka. Allah nanti bentar lagi akan datang Nabi terakhir, kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut. Begitu muncul Nabi kita Muhammad SAW, ternyata bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab. Nggak terima mereka. Jadi dendamnya Yahudi, hasadnya Yahudi kepada bangsa Arab dan kepada Islam dari zaman dahulu sampai hari kiamat. Jangan pernah harap damai. Jangan harap mereka damai, tidak bisa. Begitu Nabi kita Muhammad SAW muncul ternyata dari bangsa Arab, ya wailah, apa saja. Ternyata justru Nabi yang mereka tunggu-tunggu dari bangsa lawan mereka. Akhirnya mereka nggak mau beriman. Alladzina yaquluna ahdallahi, mereka yang membatalkan janji mereka, membatalkan isi Taurat mereka, mengabaikan isi Taurat mereka. Tapi alhamdulillah, dari sisi lain juga dengan sikap mereka seperti itu memberi peluang kepada kaum Ansar. Kalau kalian tidak mau beriman wahai orang Yahudi, mending kalian aja beriman. Kesempatan akhirnya kaum Ansar, kemudian Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair di awal Islam untuk berdakwah di Madinah. Kemudian dan ternyata orang-orang Madinah menyambut dengan baik. Beberapa tokoh-tokoh Madinah masuk Islam, Jabir bin Abdullah masuk Islam, kemudian Usaid bin Khubayr, tokoh Aus, Sa'ad bin Mu'adz, tokoh masyarakat masuk Islam. Sehingga ketika datang kepada Rasulullah baiat, terkumpul 70 orang itu tokoh-tokoh masyarakatnya baiat. Sementara orang Yahudi, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaq, orang Yahudi mereka membatalkan semua apa yang Allah perintahkan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, mereka mengabaikan semua ini. Padahal sudah dikabarkan di dalam Injil, sudah dikabarkan di dalam Taurat. Dan itu ada beberapa pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam, dan mereka menceritakan apa keadaan, apa sebenarnya sikap sifatnya orang Yahudi. Ulaika humul khasirun. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa siapapun yang menantang kebenaran, selamanya dia akan merugi. Pernah lihat di dunia ini orang yang menantang kebenaran gak merugi? Gak ada. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pelajaran. Fir'aun menantang kebenaran, apa akhir hayatnya? Abu Jahal menantang kebenaran, apa akhir hayatnya? Namrud menantang kebenaran, apa akhir hayatnya? Gak mungkin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, al-kibriya'u al-izzu izari wal kibriya'u ridai man naza'ani khasamtuh. Kata Allah Azza wa Jalla, al-izzu izari, keperkasaan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah kain selendangku. Maka kalau ada manusia yang coba-coba memakai
memakai sarungku, memakai selendangku, yakni sombong atau takabur atau merasa paling perkasa, paling kuat, tunggu saya akan hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak. Itu sudah banyak. Abraha gimana coba? Angkuhnya sombongnya. Angkuhnya sombongnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan burung tayran ababil. Namrud gimana sombongnya, gimana angkuhnya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan lebah masuk di lubang hidungnya, menyiksa berhari-hari berbulan-bulan sampai mati. Tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunatullah azza wa jalla. Mau sebesar apapun jabatannya, mau setinggi apapun pangkatnya, tuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Wal-iyadu billah. Maka kita sebagai kaum muslimin jangan pernah pesimis. Mau baca berita, mau lihat berita, nonton berita, ini sekarang ini enggak usah pesimis. Kenapa? Sudah banyak contoh di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan merendahkan dan menganggap menenggelamkan para pembangkang. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang berikutnya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah, wahai orang-orang Makkah, mengapa kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian tadinya mati, yakni mati, bukan siapa-siapa. Fa ahyaakum fil arham wad dunya binafhi ruh. Kemudian summa yumitukum 'inda intihai ajalikum summa yuhyikum bil ba'ts summa ilayhi turja'un turadduna ba'da al-ba'tsi fayujazikum bi a'malikum. Allahu akbar. Jadi ini fase manusia yang dilewati. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kuntum amwatan. Itu manusia mati, bukan siapa-siapa. Kita ini tadinya siapa, enggak ada. Fa ahyaakum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rahim ibu kita dan di dunia. Dengan perkawinan, pernikahan orang tua kita, kemudian mereka berhubungan, terciptalah kita. Kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum. Setelah ajal kita di dunia ini habis, meninggal. Jadi dari mati hidup sementara, mati lagi. Itu manusia. Berarti kita ini cuma safar doang. Tidak ada bedanya kita ini dengan mobil dan motor yang kita pakai. Suatu saat juga bakal rongsok. Beli mobil baru tetap juga bakal tua, bakal lama, jadi rongsok juga yang ujung-ujungnya. Manusia juga begitu. Fa'ahyakum summa yumitukum. Setelah kehidupan dunia Allah matikan kita. Summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah itu dihidupkan lagi di alam mana? Di alam kuburan. Summa ilaihi turja'un. Setelah dihidupkan di alam kuburan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah berarti Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita berapa kali kita ini hidup mati. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kalau ada yang mengatakan mati hidup cuma 1 kali, ya maksudnya di dunia. Tapi pada hakikatnya kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati apa? Sebelum kita tercipta kan tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Dalam Al-Quran Allah katakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata ayat ata. Wahai manusia, bukankah kamu pernah mengalami zaman tidak ada siapa-siapa? Anda ini bukan siapa-siapa, enggak pernah disebut. Oh, masih mati kok. Nah, kita bisa lanjutkan dikit. Baru kemudian setelah itu Allah ciptakan kita dalam rahim ibu kita, lahir di dunia, itu udah kehidupan. Tadi mati udah. Setelah kita memiliki kehidupan dunia, mati, udah mati 2 kali. Baru kemudian di dalam kubur hidup lagi.
Nah, kehidupan di dalam kubur itu sambil untuk menunggu apa? Menunggu hari kebangkitan. Hidup di dalam kubur menunggu hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, yang kemudian kita bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perjalanan manusia, dan merinding kita kalau ingat seperti itu, ya Allah. Subhanallah. Sementara banyak manusia pikirannya hanya sebatas dunia aja yang dia kejar. Nah, kita akan dulu kita lanjutkan. Ada dulu.
Bismillah, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua apa yang ada di bumi ini untuk kalian wahai kaum muslimin. Makanya orang kafir itu dosa semua. Orang kafir makan apa aja dosa nih. Karena Allah ciptakan di bumi ini bukan untuk mereka. Allah ciptakan di bumi ini semua kenikmatan di bumi ini halal semuanya, rezekinya kaum muslimin, bukan untuk orang kafir. Nah, makanya kan Allah mengatakan apa? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan yang kita makan, yang kita nikmati, Allah akan nanya, Allah akan minta bertanggung jawab. Makanya namanya orang kafir, barakallahu fikum, makan minumnya aja dosa dia. Kok bisa makan minumnya dosa? Lah kamu makan minum air siapa? Air ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana? Apa yang kamu berikan? Apa yang keimbangan apa yang kamu berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah juga tidak pernah, sholat juga tidak pernah. Lalu apa tak dosa? Jelas dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan semua apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Tsumma stawa ila as-sama'. Kemudian Allah beristiwa ke langit, di langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah membentuknya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan bumi kosong, nggak ada yang hampa. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit. Kata Allah Azza wa Jalla, "Antara anna samawati wal arda kanata ratqan." Nempel tadinya, langit sama bumi nempel. Fafataqnahum, lalu kami pecahkan, kami pisahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bumi tetap di bawah, langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan di bumi ada air, di langit ada air. Jadi kalau kita tidak kita ini tanpa sadar bahwa kita ini dikepung sama air. Di atas langit itu kata Rasulullah SAW, arusnya Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Air, sana, lautan. Di atas langit lautan. Makanya kalau hujan ya, kalau bukan Allah yang nahan habis. Gimana cara nahan keran hujan ini? Kemana itu pawang hujan yang dibangga-banggakan kemarin di balap motor di Lombok? Sekarang banyak longsor. Di Jakarta di mana ada banjir, di ada longsor. Kenapa? Kemana itu para pawang hujan? Kenapa pawang hujan diangkat suruh duduk di tempat longsor biar ke bawah longsor sekalian? Hebat, dikasih habis-habisin di negara banjir. Sampai ada yang demo di pintu tol, nggak boleh macet di pintu tol. Kenapa? Rumahnya terendam banjir, salurannya macet karena tol, proyek tol. Ada yang rumahnya tergusur, nggak longsor, banjir. Kemana? Kemarin katanya hebat pohon hujan. Semestinya kan waras, teman, masyarakat kita ini semestinya udah waras ya. Tapi ada aja yang nggak waras. Bukan ada, masih banyak malahan. Jadi sampai kapan gitu mau waras? Rumahnya sudah kena longsor masih aja percaya pohon hujan. Semestinya kalau memang yang benar pohon hujan itu benar, kalau ada banjir, jangan salahkan gubernur, jangan salahkan bupati, salahkan pohon hujan. Pohon hujan pelit, doa aja harusnya pakai duit. Ternyata rumahnya pohon hujan juga kena longsor. Yang apa sih?
Makanya para dukun dinamakan paranormal karena yang datang. Dukun dinamakan paranormal karena yang datang para lah habis sakit berobat ke dukun. Giliran dukunnya sakit berobat kemana? Ke dokter. Benar kan kamu malah datang. Nggak waras. Dukunnya sakit dilarikan kemana coba? Dilarikan ke dukun yang lebih sakti atau ke dokter? Lari ke dokter, masukin rumah sakit. Karena kalau dibawa ke dukun yang lebih sakti, partai disisan. Disantet sisan biar mati. Ini orang ini saingan saya. Semenjak ada dia, klien saya banyak yang lari ke dia. Betulan kamu lagi sakit. Sekalian aja. Enggak, malah dia terus sakit. Datang pasien berobat, nunggu lama di depan, keluar anaknya, Mbak. Ada Mbak, oh lagi sakit Mbak. Sakitnya di mana nih Mas sekarang? Di rumah sakit. Masih ada ditunggu lagi di rumah. Boyo otaknya normal dikit. Simbahnya sakit dibawa ke rumah sakit. Lalu kenapa aku ke dia? Kenapa aku nggak ke tempat berobat yang dulu simbah gunanya? Ke dokter, ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Nggak ada rumah dukun, nggak ada. Bukan ke rumah sakit tapi rumah dukun nggak ada. Jadi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi kosong. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan kemudian langit pun diciptakan dan diangkat, baru kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bumi ini seluruh sumber kehidupan. Subhanallah. Arsitek yang sangat sempurna. Diciptakan sumber airnya, diciptakan hewan, diciptakan tumbuh-tumbuhan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa, diciptakan gunung supaya ada yang membatasi lautan dengan darat. Diciptakan barakallahu fikum berbagai macam sumber kehidupan. Barulah kemudian setelah itu apa? Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah ciptakan manusia, ciptakan apa dulu? Jin. Tentunya malaikat sebelum itu. Tapi ini kan yang menghuni bumi. Malaikat itu kan makhluk penghuni langit. Kalau ini penghuni bumi. Allah ciptakan jin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, dan barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah ciptakan jin, mereka hidup di bumi. Tapi kan tidak ada nabi dari bangsa jin. Mereka berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, berbuat membunuh, membantai, semuanya merampas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat memerangi para jin. Diperangi oleh para jin, diusir, dipaksa untuk tinggal di pegunungan-pegunungan, di lautan-lautan. Makanya alhamdulillah kalau di kota-kota kayak gini nggak ada. Orang kalau mau ketemu kuntilanak itu di hutan, nggak ada di mall kuntilanak. Kalau yang seperti kuntilanak banyak. Didesak oleh malaikat. Para jin yang disingkirkan di pegunungan-pegunungan, di pantai-pantai di mana pun, dibuang jin dari muka bumi, dibersihkan. Barulah kemudian setelah itu, setelah para jin dibuang semua oleh malaikat, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menghuni memakmurkan bumi ini. Karena jin sudah nggak bisa memakmurkan lagi, dia udah nggak ada. Mungkin di masjid ini juga ada, mungkin di mana dia ada mereka, tapi yang jelas satu dua, karena mereka sudah digusur, diperangi oleh malaikat. Nah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk memakmurkan bumi ini, untuk hidup di muka bumi sehingga makmur bumi. Makanya kan malaikat
nanti dalam ayat berikutnya ketika Allah memberitahu malaikat akan menciptakan manusia, apa kata para jin, kata malaikat, engkau mau menciptakan manusia paling-paling juga bakal berbuat kerusakan. Kenapa? Dulu juga jin begitu. Tetapi ternyata Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti akan ada di antara mereka ada nabi, ada ulama. Tentunya manusia kalau rusak tidak semuanya rusak. Allah ciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Wahai manusia, semua apa yang ada di bumi ini saya ciptakan untuk kalian semuanya. Silahkan kalian makan. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama usul bahwasanya al-aslu fil asya' al-ibahah. Bahwa asalnya segala makhluk, segala tanaman itu halal dimakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ya ini kalau kita ditanya sekarang, apa dalilnya makan daging puyuh halal? Puyuh itu bahasa hadisnya aja nggak tahu, saya juga nggak tahu. Apa dalilnya halal daging ayam? Nggak bakal dapat dari satu persatu, nggak ada. Jadi kita pegangannya apa? Ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu kaidahnya. Bahwa semua apa yang ada di bumi ini, hewannya, sayur-sayurannya, tumbuh-tumbuhannya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau halal itu tidak dijelaskan. Kenapa? Sangat luas masalahnya. Tapi yang haram, nah itu yang dijelaskan. Seperti misalnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, seperti misalnya di dalam Al-Quran apa? Daging babi diharamkan. Kemudian apa lagi? Yang disembelih dengan tidak membaca bismillah, yang dibanting, yang dicekik, yang disetrong, itu semua haram. Yang mati dilempar, itu semua haram. Kemudian faedahnya hewan, apa kata Rasulullah? Kullu dinabin minal siba' wa dimikhlabin minal tuyur fahuwa haram. Jadi Rasulullah berikan faedah simpel. Setiap binatang yang bertaring dan memangsa dengan taringnya, maka dia haram. Bukan masalah bertaring saja ya. Kalau bertaring, kambing pun punya taring. Tapi taring dan dia memakai itu memangsa, dia memangsa dengan taringnya, maka itu haram. Wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur, dan setiap burung yang ada kukunya dan memangsa dengan kukunya, bukan sekedar punya kuku, ayam juga punya kuku. Yang nggak punya kuku apa? Bebek, cuma punya sendok. Jadi dia nggak punya kuku, ayam punya kuku, burung punya kuku. Tapi maksudnya dia punya kuku dan memangsa dengan apa? Dengan kukunya. Memangsa dengan kukunya seperti burung elang, burung gagak. Itu kan garas banget. Kadang-kadang apa namanya kelinci aja bisa diangkat sama dia. Datang terkumpul, ambil bom terbang. Dia memangsa dengan kukunya, kata Rasulullah itu haram. Walaupun disembelih dengan baca bismillah tetap haram. Tetap haram. Nah, ada di kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Halal wal Haram min al-At'imah, makanan-makanan yang halal dan haram. Nah, di antara yang halal dan haram ini ada yang dinamakan syubhat, meragukan, dan itu sudah kita lewati di Arba'in Nawawi. Karena orang kadang-kadang terus kalau biawak, kalau kodok gimana Ustaz? Sweet ya. Kadang-kadang orang heran, ngapain makan kodok, ayam aja banyak kok. Lalu kalau buaya gimana? Buaya darat apa buaya laut? Kalau buaya darat jelas haram. Ngapain sih? Makan itu yang jelas-jelas saja. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Makanan ini akan sangat mempengaruhi karakter manusia. Paham itu?
Makanya aku sering lihat ya, ada orang yang kadang-kadang sakit. Begitu sakit dia amputasi, dia donor darah. Yang kebetulan darah itu diambil dari rumah sakit. Begitu keluar dari rumah sakit, orang heran, ini kok jadi berubah ya? Dulu ini anak sebelum sakit rajin sholat, rajin baca Quran, sopan, ini itu dan lain sebagainya. Kok sekarang setelah keluar dari rumah sakit lain ya anaknya? Malas ibadah, malas ini, malas itu. Udah sadar nggak? Darah yang diambil transfusi darah tadi itu siapa? Darahnya siapa? Kalau ternyata darahnya seorang pendosa gimana? Jelas sangat berpengaruh. Makanya kalau anaknya sakit, ya doa saja ya Allah, mau apa lagi? Cari donor darah dadakan yang nggak bakal bisa, nggak dapat. Adanya di rumah sakit beli, nggak tahu, entah mungkin didatangkan dari Israel. Masuk dalam darah kita darahnya orang Israel, ya Allah. Kalau ada tulisannya kan jangan Pak. Dari mana maunya? Dari Arab Saudi boleh. Nah ini datangnya misalnya dari Israel, dari Amerika, gimana coba? Jadi itu jelas pengaruh. Apa yang kita makan itu berpengaruh sama karakter kita, berpengaruh sama kebaikan kita. Maka kadang-kadang orang nanya, ngapain sih mikir? Ayam aja murah, banyak kok, lele banyak. Tanyanya kodok, mau makan kodok, mau makan buaya. Jadi sekali lagi ada di samping halal dan haram itu ada yang namanya syubhat. Antum baca ulama ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Udah jauhi aja, cari aja yang jelas yang tidak ada perselisihan. Nah, lalu gimana kalau kepiting? Kepiting halal, nggak ada murah sama sekali. Kepiting halal, mau kepiting, karena kepiting itu hidupnya dia di laut. Rasulullah mengatakan, al-hillu maitatuhu wal tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Semua hewan yang hidupnya hanya di laut itu apa? Bangkainya pun halal. Anjing laut, babi laut, ular laut, ada kan? Tapi memang anjing laut dia nggak bisa hidup kecuali di laut. Apa termasuk kategori halal? Kalau kita berdasarkan hadis ini kata Imam As-San'ani halal. Hanya saja masalah apakah itu mudarat dari sisi kesehatan kembalinya kepada siapa? Dokter. Kan ada sebagian ikan memang mengandung racun. Jadi kalau ternyata itu adalah menjijikkan, apalagi misalnya kata dokter ada racunnya, ya berarti haramnya bukan karena di lautnya itu, tapi karena memang racunnya itu. Karena di antara yang diharamkan dalam Al-Quran adalah al-khaba'ith, yang kotor. Selain itu kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Jadi ketika kita memakan sayur-sayuran, itu kaidahnya apa? Halal. Apa hukumnya? Ada apa dalilnya sayur bayam halal? Ada. Dalam Al-Quran memang disebut bayam. Ada. Apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ini kaidah umum bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kita semua, untuk kita nikmati. Maka selama tidak ada dalil yang mengharamkan, silakan Anda makan, silakan Anda minum, silakan Anda konsumsi. Tapi kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, jangan. Tidak ada dalil yang menghalalkan, yang mengharamkan, para ulama berselisih pendapat, jauhi, karena itu adalah syubhat. Makan yang halal, karena itu akan sangat berpengaruh kepada karakter manusia. Binatang yang paling tidak ada cemburunya di dunia itu kata para ulama, ini juga dijelaskan oleh Imam Ad-Dailuri dalam kitab Hayatul Hayawanat, kehidupan hewan. Binatang yang paling tidak ada cemburunya di dunia itu babi. Babi itu, kalau kambing itu kalau udah melihat jantannya dimangsa kambing lain berantem. Ayam apalagi, jangan coba-coba ayam. Anaknya sendiri dipatok kalau udah mau coba-coba. Babi
Babi itu kalau ada jantan lain memangsa betinanya malah dibantu dia. Binatang yang paling tidak ada cemburunya. Makanya coba lihat orang yang makan babi, gimana dengan keluarganya? Alhamdulillah. Tega gak kita kira-kira kayak gitu? Istrinya kalau dilihatnya jelek juga enggak, putih, cantik, cuman jalan pakai celana pendek, kadang-kadang pahanya aja seperempat gak ketemu. Pede banget itu. Kira-kira gimana kalau istri kita jalan seperti itu? Pulang udah disiapin pedang pulang. Apalagi kalau orang Arab makannya onta kan? Ya, kira-kira gimana kalau istri kita keluar seperti itu? Dengan pakaian seperti itu, cuma pakai seperti ini, pulang dan pedang di depan itu mungkin. Kenapa? Cemburu. Faktor cemburu. Kenapa? Kita makannya seringnya ayam. Makannya apa? Seringnya ayam. Makanya cemburunya seperti itu juga. Ayam juga. Tapi kalau orang makan babi, na'udzubillah, rasa cemburunya. Jadi sekali lagi yang namanya apa yang kita konsumsi, itulah yang nanti akan membentuk apa? Akan membentuk karakter kita. Makanya kita diperintah kalau nikah itu cari wanita yang soleha. Kenapa? Yang pertama kali membentuk karakter anak kita itu siapa? Istri, bukan kita. Laki-laki bukan. Laki-laki itu cuma invest aja dia. Cuma invest, nanam modal dia. Yang membangkannya, merawat yang itu semua istri. Pertama kali yang menularkan karakter ke anak kita itu siapa? Istri. Itu yang pertama kali. Sementara laki-laki, ya dia apa dia? Dia hanya sekedar mencari nafkah, dia mencari rezeki untuk membiayai semuanya. Tapi yang pertama kali menularkan, mentransfer karakter adalah istri lewat air susu yang dia berikan kepada anak kita. Maka disitulah pentingnya anjuran kita mencari wanita yang soleha. Tidak cukup hanya sekedar soleha, tapi juga akhlaknya baik, karakternya baik. Akhlaknya baik, karakternya baik, lihat keluarganya baik dia. Ini wanita akhlaknya baik, karakternya baik, kalau keluarganya nggak baik, aduh, gimana kalau anaknya nanti ternyata di rumahnya bandar judi? Alhamdulillah. Karena bakal turun. Makanya kan Rasulullah melihat apa? Lihat nasabnya, lihat nasab. Jangan nasab comot. Lihat nasabnya. Jangan sampai nirunya ke nasabnya. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ma'ati waladan aswad. Ya Rasulullah, saya ini sudah menikah, saya putih, istri saya putih, tapi anak saya kenapa mirip sopir, kulitnya hitam. Dia gak terima. Kenapa anak saya mirip sopir? Di tes DNA ini ada anak mirip sopirnya. Gak terima dia. Ya Rasulullah, saya udah menikah, kulit saya putih, istri saya putih, tapi anak saya hitam kulitnya. Saya gak terima. Otomatis yang tertuduh siapa? Wanita. Kenapa anak saya mirip tetangga? Saya putih, kamu putih, kenapa anak saya hitam? Kok mirip tetangga? Gak terima suami. Rasulullah tanya baik-baik. Kata Rasulullah, kamu punya wanita di rumah? Punya. Warnanya apa aja? Banyak. Ada yang warna kuning, putih, merah-merah. Waktu kamu beli warnanya apa? Putih. Terus dari mana itu ada kuning, ada merah-merah? Ya, kata si sahabat ini, la'allahu naza'ahu irq. La'allahu naza'ahu irq. Kata dia, ya mungkin itu ya Rasulullah, turunan yang kesekian di atasnya mungkin ada yang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, la'alla waladaka hadza naza'ahu irq. Bisa jadi anakmu ini mungkin di rumahnya yang kesekian. Paham? Oh iya. Nah, ada orang tak dengarin hadis seperti ini terus cerita.
Alhamdulillah semenjak keluarga saya dengan penjelasan Ustaz, saya sekarang mulai yakin. Karena dalam keluarga itu saya sendiri yang hitam. Yang lain pada putih. Akhirnya saya selama ini dikucilkan, Ustaz. Tapi setelah dengar Ustaz menerangkan begitu, akhirnya keluarga itu pada ingat, oh iya, dulu ada mbah kita yang keempat itu orang Pakistan, memang hitam. Jadi turunannya. Jadi mbah kita yang ke-7, yang ke-6, yang ke atas itu nanti lama-lama mesti turun. Ada salah satu turun. Akhirnya orang ini paham. Berarti istri saya nggak salah ya Rasulullah? Nggak salah. Coba aja ini. Dalam satu keluarga, antum putih semuanya atau hitam semua, tiba-tiba ada satu putih. Coba aja, datang orang-orang tua tetangga, datang keluarga dari jauh yang umur sudah 80 tahun, langsung, oh ini niru, oh buyutnya yang ini nih, dulu ini hitam kayak gini nih. Nah, langsung, oh gitu ada enggak? La'allahu nasawir. Turunan itu gak hilang. Gimana sekarang? Makanya Rasulullah menurut bukan hanya sekedar perempuannya, lakinya, tapi juga lihat apanya? Turunannya, nasabnya. Turunan siapa dia? Karena dosa itu bisa jadi juga menurun kepada anak. Alhamdulillah. Nah, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila sama. Allah ciptakan untuk semua ini untuk kita semuanya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 7 lapis langit, wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi di atas kita ini berarti 7 lapis langit. Yang kita lihat ini adalah langit dunia paling rendah. Di atas langit, orang biasanya kalau nasihatin orang sombong biasanya di atas langit ada langit. Ada langit. Siapa yang pernah menembus langit 1, 2, 3 sampai langit 7? Apollo apa siapa? Apollo. Bukan, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sampai beliau ke Sidratul Muntaha dan kemudian mendapatkan wahyu perintah Allah. Jadi 7 lapis langit kata Rasulullah, jarak antara langit dengan langit itu seperti jarak antara langit dan bumi. Bumi juga seperti itu 7 lapis. Bumi juga 7 lapis. Masya Allah, kalau kita ingat-ingat seperti itu ya Allah, ternyata kita ini sangat lemah. Kita ini sangat lemah, manusia ini sangat rapuh. Sekarang apa faktornya kita bisa manusia ini bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal sementara semua yang ada di langit dan di bumi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Enggak hewannya, enggak tumbuhannya, enggak batunya bertasbih. Sementara manusia lalai, ya Allah. Lalu apa yang kita andalkan kalau kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam Al-Qur'an Karim, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang seburuk-buruknya manusia, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menikmati hasil, mereka memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, mereka menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Ya, bentar. Tebak. Jin itu masuk surga nggak? Pertanyaannya, jin itu masuk surga nggak? Apa ingin nanti di surga pasangannya jin? Gak apa-apa. Ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Jin yang muslim jelas masuk surga. Di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tentang bidadari-bidadari surga? Lam yatmisha hurun maqsuratun fil khiyam, sampai ayat lam yatmithunna insun qablahum wa jan. Pasangan-pasangan ahlul jannah, bidadari-bidadari surga belum pernah disentuh oleh jin maupun manusia sebelumnya. Perawan. Kamu disuguhkan bidadari dalam surga itu apa? Perawan. Lalu bagaimana dengan dunia, dengan
dunia kita kadang-kadang kan orang nanya, bagaimana kan seringnya kalau udah bicara bidadari surga, bidadari melulu, yang senang laki-laki. Emang perempuan dapat apa? Emang perempuan dapat apa kalau begitu Ustaz? Perempuan jadi bidadari surga, nggak usah khawatir. Perempuan jadi bidadari, dapat juga ini dia laki-laki surga, masuk jelas. Apalagi di dalam Al-Quran jelas, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Sebagian jin ada yang beriman, mereka juga masuk surga. Masuk surga barakallahu fikum yang mukmin, yang beriman. Cuma kenapa selalu di dalam Al-Quran yang banyak dibahas itu adalah manusia, yang sering dibahas itu adalah manusia, karena memang kebanyakan jin itu adalah jahat. Kenapa kebanyakan jin jahat? Karena memang unsur mereka dari api. Unsur mereka dari api. Sementara api itu kan unsur apa sih? Membakar, merusak. Sedangkan manusia ini dari tanah. Maka manusia pun ya kayak tanah karakternya. Ada yang lembut, ada yang subur, ada yang bagus, ada yang baik. Maka selalu pembahasannya adalah manusia. Nah, jelas masuk surga oleh muslim. Nah, yang diturunkan dosanya dosa apa aja kan? Yang apa? Artinya ada dosa, mungkin anak itu mempunyai dosa turunan. Itu dosa yang diturunkan itu apa aja? Kata saya nanti menurunkan dosa ke anak saya. Nah, artinya begini, yang namanya dosa turunan itu artinya bisa saja yang namanya anak nasallallahu salamat wal afiyah berbuat dosa karena memang dulu orang tuanya juga begitu. Na'udzubillah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Maryam. Nabi Maryam alaihi salatu wassalam ketika datang ke Bani Israel dengan membawa bayinya yang bernama Isa bin Maryam, itu Bani Israel mengatakan apa? Ya Maryam anna ketika Maryam membawa bayi Isa, orang Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, yakni Maryam, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, yaitu Maryam, setahu kita dulu bapakmu dan ibumu itu tidak pernah ada yang berzina. Lalu kenapa kok Anda sampai terjerumus dalam dosa seperti ini sampai punya anak? Karena mereka biasa yang namanya wanita lahir punya anak tanpa suami, siapa sih? Jelas orang curiga. Maka mereka mengatakan jelas mereka curiga Maryam berzina. Maka mereka mengatakan, ya ukhta Harun, wahai ukhta Harun, setahu kita dulu bapakmu, ibumu nggak pernah ada yang melakukan perbuatan kotor itu. Setahu kita dulu bapak ibumu orang baik. Kok bisa kemudian turunannya lipat seperti ini? Maka Maryam mengatakan, ma Maryam fa asyarat ilaihi, tanya aja kepada bayi. Maka kemudian bayinya pun menjawab, inni Abdullah. Nah, jadi kadang-kadang bisa barakallahu fikum. Makanya pendidikan yang paling pertama orang tua dalam mendidik anak adalah jadilah orang tua yang saleh, jadilah orang tua yang baik, jaga diri dari maksiat. Nah, bapak sama anak, ibu sama anak rebutan game, rebutan handphone, rebutan main game. Begitu anaknya, bapaknya menegur anaknya karena terlalu banyak game, kata anaknya, lah bapak sendiri gimana? Ya makanya kamu jangan mainan game karena ganggu bapak. Repot. Jangan. Pendidikan utama orang tua kepada anak adalah menjadi orang tua yang saleh. Jaga sholat, jaga baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi anak keturunan kita. Nah, itu yang pertama. Bisa jadi nurun. Kemudian yang kedua juga akibatnya. Na'udzubillah. Bisa jadi juga apa? Akibat daripada dosa orang tua yang rasakan anak. Kan kita lihat sekarang banyak, mohon maaf, naudzubillah, nasallahu salamat wal afiyah, lahirlah anak autis, lahirlah anak cacat, lahirlah anak ini selidiki ternyata ibunya latar belakangnya begini.
Selidik demi selidik ternyata ibunya sering dulunya pekerja klub malam. Selidik demi selidik ternyata bapaknya dulu begini. Ya sudah, itu akibatnya. Itu sudah jelas. Contohnya siapa? Ya Adam, ayah kita Adam. Ayah Adam yang berbuat dosa, memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Yang merasakan akibatnya siapa? Kita. Yang merasakan akibatnya kita terusir di dunia. Padahal tadinya tempat kita ini mana diciptakan Adam itu tadi? Di surga. Jadi bisa jadi yang dirasakan turunan itu adalah akibatnya, akibat perbuatan dosa orang tuanya, dan itu banyak dijelaskan oleh Imam Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawa. Bisa jadi adalah dosanya yang ditiru oleh anaknya. Makanya jangan lupa selalu doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sudah cukup? Cukup kan? Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Cukup sampai sini. Mohon maaf tadi agak terlambat. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.